Baik, teman-teman, kita masuk di sesi 2 ya. Di mana pada sesi 2 ini eh, saya akan menjelaskan mengenai bab pengantar skematik. Penting nggak ini? Penting dibahas nggak? Penting. Pak, penting banget Pak. Kalau penting saya bahas. Kalau memang nggak penting kita skip gitu. Biar cepat selesai. Penting dong Pak. Ya, lanjut ya. Perhatikan. Jadi awal mulanya laptop dibuat itu karena ada peran namanya insinyur skema atau perancang atau arsitek atau dia bersifat independen ya. Sifatnya adalah dia independen. Artinya independen adalah bebas menerima pesanan dari mana saja. Tahu kan yang ahli gambar desain rumah gitu kan? Gambar bangunan itu arsitek namanya. Nah, ini gambar skematik gitu ya. Nah, perusahaan-perusahaan yang bergerak untuk membuat skema, diantaranya ini yang saya contohkan ada 10 perusahaan. Di mana yang pertama ini nama perusahaannya Quanta. Ya, ini Quanta yang pertama. Yang kedua ada Compal, Wistron. Ini salah nulis nih. Tolong dibetulkan dan dicoret. Ini mestinya bukan Lupentek. Pentek. Ya. Tolong dibetulkan di modulnya. Inventec, ada Klepo, ya, ini Klepo, ada Asus, ada Apple, ya, Asus, ini ada Apple, ada Foxconn dan ECS, begitu, dan Sony, ya. Dan mereka ini independen kecuali Asus dan Apple nih saya kurungin, ya. Saya kasih tahu ini kecuali insinyur skema atau perusahaan skema untuk Asus dan Apple. Dia tidak menerima pesanan dari luar, ya, hanya boleh dikembangkan kalau yang Asus boleh dikembangkan oleh brand Asus itu sendiri. Kalau Apple udah jelas, hanya boleh dikembangkan oleh Apple itu sendiri, begitu, ya. Mungkin inilah salah satu Asus membuat branding bahwa Asus nomor one in quality di jurnal Asia, begitu, ya. Karena Asus itu mempunyai istilahnya arsitek sendirilah, gitu, ya. Oke, paham? Artinya nih gini, misalkan ini perusahaan Quanta nih. Quanta itu independen, dia bebas menerima pesanan dari mana saja. Misalkan Acer pesan skema ke Quanta gitu kan. Atau Compaq pesan ke Quanta boleh, atau Dell pesan ke Quanta boleh gitu. Seperti itu. Seperti halnya Anda kalau mau bikin rumah kan boleh pesan gambar ke siapa saja kan? Nah, kalau gambarnya sudah dapat, baru ya kita memesankan untuk dibuatkan motherboardnya. Kemana? Ke pabrik motherboard. Di antaranya pabrik motherboard itu contohnya ini ada Xiaomi, Dynamic, Hanser, ECS ya. Lain-lain seperti motherboard komputer PC itu ada Gigabyte, ada Biostar, ada ASRock, ada Amtron, banyak lah ya. Tapi yang banyak digunakan di motherboard laptop ini Xiaomi, Dynamic, Hanser dan ECS gitu. Oke. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan nggak? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Halo. Oh ya Pak. Kang, Oh sampai sekarang belum ada Pak aplikasi yang dalam satu aplikasi itu ada semua skema Pak. Gimana? Sampai sekarang sudah ada kah Pak? Oh dalam satu aplikasi itu ada semua skema. Ada apa? Ada. Oh dalam satu aplikasi ada nggak Pak? Semua skema sekarang. Dalam satu Kayak kalau aplikasi. ya kalau di handphone kayak bonus skematik gitu.
Buat download skematik Kan atau malah nggak kayak gini Pak, kan kan ada aplikasi, dalam satu aplikasi itu ada tersedia semua skema Pak. Kalau untuk laptop sampai sekarang gimana Pak? Ada? oh, belum ada itu. Jadi Kak, paling gini, kalau misalkan butuh skematik ya, kalau yang syukur-syukur ada yang free bisa download. Kalau yang nggak free, misalnya adanya yang premium, dari yang premium itu kayak dari Pinapik sama Teknisi Indonesia, itu sumber file skematik dan file BIOS termasuk board view ya, banyak di Pinapik dan Teknisi Indonesia. Jadi kalau untuk skematik, jadi belum ada aplikasi khusus yang bisa untuk download file skematik, semua skematik nggak ada ya. Tapi ada server yang bisa menyediakan jasa file skematik itu. Namanya Pinapik sama Teknisi Indonesia. Nah, kalau kebetulan cuma ada di Pinapik dan Teknisi Indonesia, saya bisa downloadkan. Anda bisa minta tolong saya. Tapi pilih dulu caranya, pilih dulu filenya, lalu di sana kan langsung mentok ya, harus premium. Nah, Anda kirimkan linknya, link URL-nya ke saya, nanti tinggal saya downloadkan. Karena saya kebetulan punya akun premium untuk Pinapik dan Teknisi Indonesia. Oke, oke Pak. Kalau misalnya saya kirim kata Bapak, oh seperti kemarin Pak, dikirim harddisk saja Pak, bisa itu Pak. Gimana? Dikirim harddisk saja Pak, gimana Pak? Ke Bapak misalnya. Duh, nggak jelas nih suaranya. Maksudnya gimana? Saya ketik aja ya Pak. Ya, diketik aja, diketik. Oke. Di chat. Kang, kemarin kan Akang ada nawarin ngirim harddisk. Bisa nggak, kata maksudnya itu, bisa nggak ngirim harddisk aja? Nggak downloadin maksudnya gitu. Oh, ya bisa. Tinggal kirim aja ke sini. Oh, ya bisa. Ya, kirim harddisk bisa. Tapi artinya itu kan file yang sudah saya kumpulkan lebih dari 500 GB itu sesuai perjalanan saya dari mulai saya nyervis gitu kan. Nah, terkumpul sampai 500 GB. Nah, kalau misalkan Anda dapat servisan yang membutuhkan skematik atau file BIOS atau board view, ternyata tidak ada ya tidak ada filenya yang dari saya, ya terpaksa Anda harus nyari di Google ya. Salah satunya sumber yang paling banyak tuh dari Pinapik. Seperti ini nih, ini Quanta ini dapatnya dari Pinapik, makanya di sini ada tulisan Pinapiknya nih, www.pinapik.pn gitu ya. Artinya yang menerbitkan skematik ini adalah Pinapik. Pinapik bekerja sama dengan Quanta begitu. Jadi dia bekerja sama dengan insinyur skemanya atau bekerja sama dengan vendor branding laptopnya gitu ya, begitu. Oke. Bedanya skematik dengan board view apa Kang? Bedanya skematik dengan board view itu digunakan hanya untuk motherboard yang tidak menggunakan kode-kode komponen. Itu menggunakan board view. Jadi board view itu betul-betul tampilannya ya sesuai dengan posisi motherboardnya dan tata letak komponennya juga sangat persis sesuai. Di YouTube saya ada pembahasan tentang board view. Anda boleh dilihat dulu videonya. Ya. Sambil disubrek. Dia nanti ada yang baru, ada notif. Oke? Yang Idris, siapa? Atep. Ya. Bedanya nanti paham loh. Nanti tahu kalau udah nyampe board view. Ya. Anda kan suka ada motherboard yang tidak ada tidak ada kode-kode komponennya kan? Nah, seperti ini nih. Ini nggak ada Ya, kode komponen nih. ada hitam doang. Gimana? Iya memang kadang suka ada yang nggak ada kode komponen, yang komponennya pada hitam kalau nggak putih atau gimana gitu kan? Iya, ya itulah yang disebut Arab gundul tuh kayak gitu. Ya, jadi Arab gundul itu menerjemahkannya butuh bantuan board view gitu.
Kayak gini nih. Oh, ini mah ada sebagian tadi. Ada laptop yang biasanya Asus ya. Asus seperti ini tidak ada kode-kode komponennya ya. Begitu. Contohnya ini tidak ada komponen, tidak ada kode komponen, tidak ada ya. Ini menggunakan Boardview. Nanti saya bahas di bab Boardview. Dan di file yang 500 GB lebih itu termasuk software Boardview juga ada. Software Placer juga ada yang ET809, Boardviewer ada ya, buat aplikasi untuk membuka Boardview. Begitu ya. Jadi yang pengen file itu silakan kirimkan harddisk eksternalnya, dan kalau pakai harddisk eksternal diusahakan menggunakan plastik bubble. Karena harddisk itu sensitif sekali, ketika kena benturan dia rusak. Oke, kita bisa lanjut. Bisa. Ya. Kita lanjutkan. Ini pabrik perakit laptop. Udah, tinggal baca aja di modulnya masing-masing. Jadi Acer, Asus, Compaq, Dell, Lenovo, dan sampai Apple dan lain-lain, ini adalah pabrik perakit laptop, begitu ya. Jadi ketika dia sudah mendapatkan gambarnya, nanti dikirim ke Anser. Anser, tolong bikinkan motherboardnya ya seperti ini gambarnya. Gimana? Nah, kalau misalkan motherboardnya sudah jadi, baru Acer merakitkan, gitu, membuat casing, membuat keyboardnya, gitu. Kadang keyboardnya juga dicetak atau dibuat dari pabrik yang lain. Tapi khusus laptop high class seperti Acer Predator atau Asus ROG, Asus TUF, terus apa lagi ya, Dell Alienware, pokoknya yang high class, dia keyboardnya betul-betul dicetak di pabriknya Acernya sendiri gitu. Kalau untuk high class, tapi kalau untuk laptop yang istilahnya apa ya, speknya bukan high class ya, atau di bawahnya high class, itu biasanya kadang yang harganya 5 jutaan itu yang barunya 5 jutaan, sekitar segitulah. Yang paling mahal sampai 7 juta. Itu biasanya keyboardnya juga dicetaknya itu di pabrik yang terpisah, bukan oleh Acer itu sendiri gitu. Itu bedanya ya. Dan biasanya keyboardnya juga kalau yang laptop yang murah ya, yang harganya maksimal 7 juta ke bawah, itu keyboardnya tuh tempelan ya, ditempel stiker itu di tombol-tombolnya. Tidak dicetak seperti di sablon gitu. Kalau untuk high class tuh pasti dicetak. Karena benar-benar niat bikin laptop gitu. Makanya kalau ingin melihat ciri laptop yang bagus itu, lihat aja keyboardnya. Kalau keyboardnya itu dicetak ya, nama-nama di tombolnya kayak huruf A, huruf B, huruf C itu dicetak, berarti itu laptop bagus. Biasanya ada backlight-nya juga ya yang dicetak, itu laptop bagus. Cirinya. Dan menggunakan speaker yang bermerek, contohnya Harman Kardon. Itu laptop bagus. Oke. Bisa dilanjut? Bisa, Kang. Capek nggak? Idris, capek nggak Idris? Enggak, Kang. Enggak. Ya Idris yang Belum. capek. Yang capek yang ngomong terus. Minum dulu lah. Siap, Kang. Ngopi, Kang. Ngopi. Ngopi dulu, ngopi. Baik, ini harus Anda pahami ya, sebagai pengantar skematik sebelum Anda saya bawa belajar membaca skema. Yang pertama, simbol-simbol yang ada digunakan pada skematik ini harus diketahui. Salah satunya ada ground. Ground ini simbolnya ada 3. Satu simbol yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ketiga-tiganya ground. Gitu.
ya, ketiga-tiganya ground. Dan arah tegangan, nah ini arah tegangan seperti ini simbolnya, ya. Ini arah tegangan, ya, seperti ini. Jadi kalau ada simbol seperti ini arah tegangan, ya. Panah, ini bentuk panah, seperti itu. Ada juga simbol yang arah tegangannya seperti ini. Dia cuma ada panah doang. Ini. Panahnya 2. Nah, ini arah tegangan gitu. Ya. Jalur data. Nah, kalau jalur data ini ada 2 arah gitu. Ada ke kanan, ada ke kiri. Ada yang double panah seperti ini, ada yang single satu-satu arah kanan, ada yang menggunakan ini gitu. Nih contohnya arah tegangan. Nah, ini arah tegangan. SIS HWPG ini adalah arah tegangan. Terlihat di layar? Tadi saya kirimkan ya file ini yang ZE7. Biar Anda nanti bisa di print out dan dikomparasi. Ini arah tegangan. Nah, seperti ini. Ini contohnya arah tegangan. Nih, contoh arah tegangan. Ada ayam. Oke, kita Ada lanjut. ayam. Jalur data. Ini jalur data, ya, ada 2 arah. Terus ini ada tanda crash atau garis atas, yaitu active low. Yang maksudnya ketika aktif justru bernilai low. Contohnya tombol power, ya. Kalau dia aktif, maka bernilai low tombol power itu. Kenapa bernilai low? Karena ketika tombol power ditekan, listrik itu akan terhubung ke ground gitu. Maka dia nilainya akan rendah, tapi tidak sampai habis karena ada resistor. Jadi dibuangnya hanya sekian 0, kurang lebih 0,1 atau 0,6 volt lah. Ya. Turunnya tegangan itu hanya sebentar. Seperti hanya Anda ketika menekan tombol power kan nggak lama kan? Justru kalau lama malah nggak hidup-hidup dia. Ya, listriknya malah habis ke ground. Tapi sebentar tekannya truk 1 kali langsung nyala gitu. Begitu ya. Jadi seperti di contoh tombol switch power, setelah di switch malah aktif high. Nah, artinya ketika dia down, nah dia langsung naik gitu. Aktif high itu maksudnya dia naik ampernya, lari listriknya ke IC SIO, maka IC SIO bakal bekerja gitu. Ya. Selanjutnya ini ada tanda bintang. Nih, tanda bintang seperti ini. Artinya komponen tidak terpasang. Kalau ada tanda bintang berarti komponen tidak terpasang. Jadi kalau Anda nyari komponennya nggak bakal ketemu. Contoh, perlu contohnya nggak? Perlu, Kang. Ini contohnya nih. Ini PR berapa itu? PR 134. Ini komponen tidak terpasang, bintang 0 garis miring short. Kalau Anda nyari PR-nya ini tidak bakal ketemu. Artinya di motherboard itu cuma ada tanda titik doang. Titik bulat ya. Di kakinya doang. Ini biasanya 2 gini. Nah, di motherboardnya cuma ada titiknya doang. Tapi padahal di dalamnya itu terhubung. Di dalam motherboardnya itu sebetulnya terhubung ini. Begitu. Jadi Kang, maksudnya di skema ini tegangannya masuk dari arah kaki 27 ini ya, dari 27 ini ke
Deki 39 gitu ya. Angka 27 yang ini adalah menunjukkan halaman masuk Oh, dari sinyal ini didapat dari halaman 27 pada PDF ini gitu. Dengan namanya DC iya. Crash. Dari mana DC Crash? Halaman 27 itu adalah IC SIO. Ya. IC SIO. IC SIO itu yang ini. Kita lari ke halaman 27 ya. Biar Anda tahu. Nah, ini. Karena ditanyakan jadi saya jawab aja. DC Crash. Mana DC Crash? Tadi apa nama signalnya? DC Crash ya. Kalau nyari jalur yang paling cepat tuh pakai ini. Nah, ini. D jadi pahit. DC Crash. Pakai garing nggak tadi? Tuh, lupa lagi. Ini ya. Oh, D garing C crash ya. Oke, kita tinggal cari aja nih komponennya. Jalurnya kemana ini? Nah, sini ada. Coba kita lihat. Nah, nih. DC crash. Ini dari IC SIO. Tuh. Ya, sinyal DC crash ini dari IC SIO. Paham, Pak Aidin? Paham ya. Makanya di dalam modul saya gambarkan ini. Di lampiran. Nah, ini. IC SIO-nya saya gambarkan. Ya. Berarti yang dalam kurung itu halaman itu ya, Pak? Ya, halaman. Makanya di dalam modul saya gambarkan ulang skemanya, IC SIO-nya saya tampilkan di sini gitu. Biar Anda paham, D garing C crash itu dari mana? Ya dari IC SIO. Gitu. Bisa dilanjutkan? Bisa. Bisa. Kang, nanya Kang. Ya. Jadi fungsi yang bintang itu seandainya tidak ada itu untuk spare kalau seandainya terjadi sesuatu atau gimana Kang? Itu ceritanya gini. Misalkan Anda tadinya tuh mau bikin pintu ke ruang dapur, ya. Ternyata dipandang, oh ini ruang dapur itu nggak perlu pakai pintu, udah cukup kusen doang gitu. Artinya ya pintunya tidak dipasang gitu karena tidak dibutuhkan pintu gitu. Contohnya seperti itu. Nah, sama halnya dengan yang ini. Tanda bintang, tandanya komponen tidak terpasang. Artinya apa? Walaupun dipasang, ini kan komponennya tidak ada hambatan gitu loh. Dengan komponen yang tanpa hambatan resistornya. Sehingga ya udahlah nggak usah dipasang resistor. Langsung aja di jumper disambungkan begitu ceritanya. Jadi nggak ada apa-apa lagi. Gitu ya, Kang Idris, siapa yang barusan nanya? Jadi komponen tidak terpasang. Begitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke Kang. Oke, mantap. Selanjutnya ada tanda lingkaran seperti ini ya. Ada tanda lingkaran putus-putus, ada tanda lingkaran yang solid seperti ini, dan ada juga yang kotak seperti ini. Ini tandanya komponen butuh diperhatikan ketika Anda analisis kerusakan. Kenapa butuh diperhatikan?
Karena insinyur skema sudah memprediksi bahwa komponen tersebut akan rusak duluan atau mudah rusak. Mau lihat contohnya? Ini contohnya. Ini di rangkaian separator. Dan rangkaian chargingnya tuh nih. Ini ada PC34 kan dilingkari kan? Ini. Terlihat? Terlihat, terlihat. Ya Kang. Ini PC34 dilingkari. Artinya dalam rangkaian ini kemungkinan yang akan rusak duluan itu PC34 begitu. Ya. Sama insinyur skematiknya. Begitu. Jadi kalau misalkan 3 PPCU ini tidak ada tegangan 3 volt, coba periksa ini, jangan-jangan ini korslet gitu, atau jebol PC34. Atau yang ini, PQ 1 dan PQ 50 gitu. Kalau misalkan laptopnya ini charging tapi nggak ngisi-ngisi gitu contohnya, ya. Jangan-jangan PQ 1 dan PQ 50 nggak kerja lagi. Begitu. Ya, sehingga tegangan output chargingnya nggak keluar. Begitu. Nah, ini dikasih belum apa pakai kabel ya. Jadi komponen tersebut butuh diperhatikan. Lanjut. 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 Aturan penulisan skema. Aturan yang pertama dalam penulisan skematik, antara satu ground dengan ground yang lain tersambung walaupun beda halaman. Contoh. Perlu contoh? Perlu, Pak. Antara ground yang satu dengan ground yang lain tersambung walaupun ya simbol ya. Mana nih contohnya? Ini ada contohnya nih. Lihat contohnya. Ini simbol apa ini? Simbol ground. Yang ini simbol apa? Simbol ground. Ini dengan ini terhubung nggak? Terhubung. Nah, itu udah bisa. Gampang kan? Ya, kita lanjut. Kembali ke modul. Aturan yang kedua. Aturan penulisan skematik yang kedua, nama jalur yang sama tersambung walaupun beda halaman atau beda lembar pada PDF skematiknya. Contoh. Tulisan apa aturannya? Nama jalur yang sama. Nama jalur yang sama terhubung walaupun beda halaman. Ini contohnya nih. Ini contohnya. Ini ada pin ya. Ini nama jalurnya pin. Ada? PIN. Ya, pin. Pin. Jangan masuk. Ya. Dengan ini terhubung nggak? Terhubung. Dengan yang ini terhubung? Dengan ini terhubung nggak? Ini ada nih.
Yang ini terhubung ada sini. Terhubung. Nah, gitu. Terhubung Kang, ya. nanya Kang. Oleh. Jadi saya lihat itu lambang groundnya, walaupun dia bersampingan, tapi groundnya itu lambangnya beda gitu Kang. Itu Ya. apa yang membedakan dia? Kenapa kok dia menggunakan lambang ground yang segitiga garis-garis sama segitiga bulat gitu aja? Maksudnya kenapa kok dia dibedakan? Pertanyaannya bagus. Ya. Tapi akan saya jawab sesuai dengan nalar saya. Ya. Oke. Saya akan jawab dengan nalar saya. Kenapa membedakan itu? Jadi Ya itu Kang, itu tuh ada tuh Kang. ini kan, yang ini Yang pokoknya yang bawah Kang. ini dan ini, Ah ya itu ya. Ah. ya. Kenapa dibedakan gitu kan pertanyaannya? Iya Kang. Sebetulnya saya belum ada argumentasi yang secara ilmiah ya. Karena adalah pemenang insinyur skemanya, begitu. Benar nggak? Ya. Tapi yang jelas, yang jelas, ini adalah ground dan walaupun beda simbol terhubung gitu aja. Saya tidak ada alasan yang ilmiah gitu, ya. Tapi pasti ada alasan yang ilmiah, tapi saya belum dapat. Ya. Jelas ini adalah pemenang insinyur skema. Makanya tadi di aturan sudah dijelaskan nama simbol ground walaupun berbeda simbol itu terhubung begitu. Oh, oke Kang. Ya, nggak apa-apa ya. Siap Kang, siap. Kita kembali lagi ke modul. Nah, ini. Apa ini? Yang ketiga aturannya. Penggambaran kaki IC diprioritaskan membentuk pola yang sistematis, bukan sesuai urutan kaki secara fisik. Jadi, walaupun digambar acak atau tidak berurutan, di komponen realnya di motherboard tetap berurutan. Dari kaki sebelah kiri tanda titik pada komponen dihitung berlawanan arah jam. Paham maksudnya ini? Enggak. Maksudnya paham enggak? Nih, penggambaran bentuk ya dalam skematik itu membuat pola yang sistematis. Ini kan sistematis kan? Terlihat rapi gitu. Ya. Benar enggak? Iya Kang. Betul. Nah, tidak sesuai urutan kaki. Ini kan acak kakinya tuh. 5, 7, 12, 11, 9, 10, 11 kan? Ini hanya untuk memenuhi agar penggambaran penggambaran skematik itu terlihat sistematis ya. Begitu. Agar mudah menggambarnya gitulah. Ya. Coba kalau berurutan sesuai urutan kaki susah, nggak bakal menggambar seindah ini gitu. Paham maksudnya? Tapi di dalam fisiknya itu berurutan dari kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Secara fisik di motherboardnya berurutan dari kaki 1 ya yang sebelah kiri tanda titik berlawanan arah jarum jam. Gitu. Ya. Aturan yang keempat. Setiap jalur atau nama jalur yang melewati komponen yang dipasang seri harus diganti nama jalurnya. Paham ini maksudnya? Contoh. Nih. Ada contohnya. Ini apa namanya ini? Power jack ya atau dari jack adaptor ini. Power jack adaptor. Dari power jack adaptor nama jalurnya namanya ini apa? VA. Saya tanya, berapa tegangan VA? 19. 19 volt. Ya. Lalu dia melewati listriknya mengalir dari jalur VA mengalir melalui PL6 dan dia harus berubah nama menjadi VA
1. Berapa di sini tegangannya? 19 volt. 19 volt. Nah, begitu. Yang berubah apanya? Nama jalurnya. Tegangannya tidak berubah. Oke. Masukin ruang bawah tanah. Tapi yang gak aku tahu ternyata keren banget ada ruangan bawah tanah. Gue sih mau jalan rahasia ya berarti Mohon mic-nya dimatikan. Mic yang lagi ada nonton TV-nya. Nah, gitu dong. Ya. Biar suara saya nggak balap dengan suara TV. Oke, kita lanjut. Jika komponen kedua kakinya di jalur, maka pasti pemasangannya seri. Contoh ini A1. Lewat komponen seri A2 berubah lagi. Lewat lagi A3 begitu. Kayak tadi PA berubah menjadi PA1. Berubah jadi PA2 gitu. Karena melewati komponen yang dirangkai seri. Nah, kalau komponen yang satu kakinya di jalur ya dan satu kakinya lagi di ground, itu disebutnya paralel. Contohnya seperti ini jalur, ini ground gitu. Ya. Satu kaki ke jalur, satu kaki ke ground. Contohnya ini. Ini paralel nih. Ini PC85 dengan PC84 itu dipasangnya paralel. Kenapa? Karena satu kakinya di jalur, satu kakinya ke ground. Ini. Begitu. Itu paralel namanya. PC ini komponen apa sih? Kapasitor. Kapasitor. Kapasitor jenis apa? Keramik. Kapasitor jenis apa ini? Keramik, Pak. Keramik. Itu bahannya keramik, jenisnya non polar. Benar ya? Bahannya bahan keramik, jenisnya non polar. Lanjut. Nama jalur dan nama kaki komponen yang tidak bertemu secara langsung tidak boleh menggunakan nama yang sama. Paham ini maksudnya? Nama jalur dan nama kaki komponen yang tidak bertemu secara langsung tidak boleh menggunakan nama yang sama saja seperti tadi lah, ya. Karena tidak ketemu secara langsung, maka harus berubah nama begitu. Selanjutnya, antara revisi-revisi skema dengan model yang sama tidak sama persis isinya, tapi masih bisa sebagian digunakan sebagai acuan. Cari revisi yang paling terdekat, ya. Yang terakhir misalkan Anda butuhnya itu skematik ZE7 Rep E, yang ada ZE7 Rep D, ya udah pakai yang ZE7 Rep D, itu masih bisa dipakai, ya, karena sebagian besar itu sama isinya, gitu, masih bisa dipakai sebagai acuan. Begitu ya. Oke, selanjutnya sesama ground tersambung dengan simbol yang sama, namun dengan simbol yang berbeda kemungkinan tidak tersambung. Nah, ini adalah hasil penemuan di lapangan. Ya, ternyata